Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM 4444-220045. Di sini saya akan menjelaskan review tentang analisis kadar abu dan mineral dengan menggunakan metode gravimetrik. Dalam industri pangan, penentuan kadar abu sangat penting untuk mengetahui baik atau tidaknya bahan pangan dan ada atau tidaknya hubungannya dengan mineral dalam bahan pangan. Penentuan kadar abu dalam bahan pangan bertujuan untuk mengetahui banyaknya kandungan mineral dalam suatu produk, di mana semakin tinggi kadar abu, maka akan semakin buruk kualitas dari produk tersebut. Suatu bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Kadar abu tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi komponen anorganiknya tidak, karena itulah disebut sebagai kadar abu. Abu merupakan sisa hasil pembakaran bahan organik yang berupa zat anorganik yang komposisi dan kandungannya tergantung dari bahan dan cara pengabuannya. Residu yang didapatkan merupakan total dari suatu sampel. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan dan merupakan residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu dari suatu produk menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan tersebut, kemudian serta kebersihan suatu produk yang dihasilkan. Parameter uji kadar abu merupakan zat sisa hasil pemijaran dari suatu bahan uji, di mana pemijaran ini merupakan pemanasan yang dilakukan dengan suhu lebih dari 450 derajat dengan alat tanur. Kandungan abu yang terdapat dalam suatu produk tersebut tidak semuanya merupakan zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Misalnya, kalsium, zinc, zat besi, natrium, dan kalium yang merupakan logam mineral dengan banyak manfaat bagi manusia. Kalsium, magnesium, fosfor dapat digunakan untuk pertumbuhan tulang, zat besi untuk membantu pembentukan eritrosit dan Hb, serta natrium dan klorida digunakan untuk cairan tubuh. Adapun logam berat yang memberikan dampak buruk bagi manusia seperti Hg, Ar, Pb, dan yang perlu dibatasi jumlahnya. Logam berat akan mengganggu kerja ginjal, sistem peredaran darah, dan saraf jika dalam jangka waktu yang lama terakumulasi dari tubuh manusia. Kadar abu yang kecil akan menandakan suatu siprisa yang baik untuk dikonsumsi. Mineral sebagai zat gizi belum banyak disadari manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Kecukupan akan mineral dalam komposisi bahan pangan belum dipahami sebagai kecukupan akan kalori, protein, atau vitamin. Bahkan, sebagian masyarakat awam ada yang menganggap bahwa mineral telah terdapat dalam protein atau vitamin. Unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup sebagai pendamping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Unsur ini juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Mineral merupakan bagian dari tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral dapat berada dalam tubuh dan ada yang bersifat esensial ataupun non-esensial. Tubuh manusia pada dasarnya belum mampu untuk mensintesis mineral, sehingga harus dikonsumsi dalam bentuk makanan. Mineral dapat dikelompokkan menjadi mineral makro dan mineral mikro. Makromineral merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dengan jumlah melebihi 100 mg per hari. Dan contoh makromineral seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara untuk mineral diperlukan oleh tubuh tidak melebihi 100 mg per hari. Sedangkan jenis mikromineral seperti besi, mangan, dan zinc. Salah satu metode analisis uji abu dan mineral adalah metode gravimetrik. Gravimetri ini merupakan analisis kuantitatif berdasarkan pada pengukuran bobot suatu unsur atau senyawa tertentu yang biasanya digunakan untuk menentukan total mineral sebagai abu pada bahan pangan. Analisa
gravimetri ini merupakan suatu cara analisa kimia kuantitatif yang didasarkan pada prinsip penimbangan berat yang didapatkan dari proses pemisahan analit dari zat-zat lain dengan menggunakan metode pengendapan. Zat yang telah diendapkan akan disaring serta dikeringkan dan ditimbang, kemudian diusahakan endapan itu harus semurni mungkin. Tahap awal dari analisis gravimetri yaitu pemisahan komponen yang ingin diketahui dalam suatu sampel. Kemudian dilakukan pengendapan, pengukuran dalam metode gravimetri dengan cara menimbang banyaknya komponen yang dianalisis ditentukan dari hubungan antara berat sampel yang hendak dianalisis, massa atom relatif, massa molekul relatif, dan berat endapan hasil reaksi. Kelebihan gravimetri antara lain ialah tidak membutuhkan zat pembanding dan alat yang terkalibrasi hanya neraca analitik. Analisis gravimetri merupakan cara analisis yang paling sederhana jika dibandingkan dengan cara analisis lainnya. Hal ini disebabkan karena kandungan zatnya hanya ditentukan dengan menimbang langsung massa zat tersebut yang telah dipisahkan dari zat lainnya. Metode analisis kadar abu dan mineral dengan menggunakan metode gravimetrik ini dilakukan dengan langkah pertama yaitu menimbang cawan hingga konstan. Langkah yang dilakukan yaitu mengeringkan cawan porselin dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian ditempatkan di dalam desikator selama 30 menit. Lalu cawan porselin yang telah diletakkan di desikator ditimbang di neraca analitik dan dilakukan hingga cawan tersebut konstan. Yang kedua ada pemanasan. Cawan yang berisi sampel ini dipanaskan di atas bunsen hingga terbentuk karbon berwarna hitam. Lalu pengabuan. Cawan dan sampel yang telah dipanaskan dan terbentuk karbon berwarna hitam dikeringkan dalam tanur dengan suhu 600 derajat Celcius selama 5 jam hingga abu berwarna putih. Kemudian, proses pengabuan ini menggunakan prinsip pengabuan langsung, yaitu sampel dioksidasi menggunakan suhu tinggi sehingga zat yang tertinggal setelah pembakaran ditimbang. Setelah itu, setelah diabukan, didiamkan di udara terbuka. Lalu penimbangan abu dan hingga konstan. Sampel yang telah menjadi abu kemudian ditempatkan dalam desikator, kemudian bobot cawan dan abu ditimbang hingga konstan. Pengkonstanan dapat dilakukan dengan menggunakan oven. Sekian analisis kadar abu dan mineral dengan menggunakan metode gravimetrik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.